Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Universitas Siber Asia. Nama saya Muhammad Bakrin Muhammad Al-Walid. Kali ini saya akan memaparkan presentasi hasil rangkuman dari makalah singkat hasil analisis dari Cyber Security Management. Presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas UTS semester ini, begitu ya. Langsung saja. Yang pertama, big picture-nya cyber security management. Dalam hal ini fokusnya adalah di studi konseptual, tata kelola, dan implementasi pada sektor e-education. Yang seperti kita tahu juga, untuk Universitas Asia memang full menerapkan e-education dalam seluruh tata kelola pembelajarannya, itu menggunakan berbasis online, begitu. Sebelumnya ya, sampaikan untuk pengantar keamanan siber. Jadi yang pertama, apa sih? Jadi di era transformasi digital, data adalah aset paling berharga, betul. Dalam hal ini seluruh yang kita gunakan selama surfing ya istilahnya, berada di online, kita berpartisipasi dalam peran kita berpartisipasi dalam era digital. Cyber security bukan sekadar urusan TI, tim informatika ya, bisa dari hanya urusan IT, melainkan adalah strategi bisnis. Organisasi manajemen menciptakan keseimbangan optimal antara tiga aspek kritis, yakni tiga itu tadi. Yang pertama dari keamanan security, lalu usability, perangkat yang berguna, lalu dari segi cost pembiayaan. Nah, manajemen memiliki peran penting untuk mengatur tiga hal ini agar berjalan sinergi dan efisien dan efektif dan efisien. Trennya yang perlu dibahas adalah pertama ya ini ya, global ancaman dari siber sendiri. Yang umum sekali terjadi adalah yang umum saat ini, yang tren ya istilahnya viral ya, adalah untuk cyber adalah yang pertama pemanfaatan AI yang sangat berkembang saat ini. Jadi ancaman atas pemanfaatan AI kepada keamanan siber memang cukup tinggi. Apalagi istilahnya otomatisasi melawan otomatisasi, siber melawan siber, kan begitu. Bahasa pemrogramannya sama, begitu. Beda kalau manusia dilawan dengan robot. Untuk AI kan memang lebih canggih, jadi memang akan sangat banyak celah keamanan dan phishing, begitu. Lalu yang kedua, yang ransomware ya. Ransomware itu memang buatan manusia, buatan dari para ahli IT tentunya. Memang yang sangat populer, yang saat ini menjadi bisnis ladang bagi orang-orang untuk mendapatkan hacking, mendapatkan informasi dari dari ya, bisa institusi, bisa dari perusahaan besar. Model bisnis kriminal as a service, betul. Jadi memudahkan serangan pemerasan ya, data ransomware seperti alat, begitu. Lalu poin ketiga ya, supply chain, penyusupan oleh vendor pihak ketiga untuk menjangkau target utama secara tidak langsung. Ya memang harus vendor juga bertanggung jawab, begitu. Pemilihan vendor juga
memiliki peranan penting. Pilar utama CIA Triad 3 ini yaitu yang pertama confidential, kerahasiaan akses data, integrity, akurasi dan konsistensi data, availability, ketersediaan saat dibutuhkan. Begitu. Lalu apa saja sih elemen manajemen keamanan? Nah, yang pertama ada technical defense, application security, mengamankan perangkat lunak sejak tahap pengembangan. Ya, lalu network security melindungi lalu lintas data dari penyusupan jaringan. Istilahnya jadi saat pengembangan itu dipantau pun monitoring evaluasi berjalan sejak pengembangan pun pada saat running gitu. Human dan proses operasional section prosedur keputusan perlakuan aset dan hak akses. Lalu yang terakhir end user education, berarti supaya mata rantai pertahanan terluar. Jadi human intelligence berperan paling penting dalam pelaksanaannya untuk mengawasi dan pun menjalankan tata kelola dan kebijakan. Ini beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manajemen risiko, ya, identifikasi aset itu penting. Lalu analisis kerentanan, apa saja yang akan dihadapi, lalu mitigasi risiko sesuai risk appetite. Jadi pemetaan pemetaan risiko ya yang akan terjadi itu pada saat running sistem itu seperti apa. Ya, perlu memang membentuk suatu tim. Lalu security policy, ya, dokumen formal. Nah, dokumen formal itu sangat penting sebagai kontrak juga begitu untuk mengatur para anggotanya, meminimalisir data bocor dari orang dalam. Lalu governance, penyelarasan strategi bisnis dan regulasi, ya, dengan instansi ataupun pemilih sertifikasi lembaga sertifikasi. Peran CISO itu Chief Information Security Officer sebagai penanggung jawab utama tata kelola cyber. Pastinya memang dari setiap sistem yang berjalan harus ada penanggung jawab untuk mengatur semua lalu lintas. Jadi dia yang punya peranan mengetahui seluruh informasi tapi dia tidak menyebarluaskannya. Lalu ada lagi klasifikasi dan privasi data, ya. Ini ada klasifikasi levelnya ada 4, memang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi klasifikasi ini memastikan alokasi sumber daya keamanan menjadi efisien berdasarkan sensitivitas data. Perlu supaya secara manajemen bisa balance begitu. Jadi nggak semuanya dianggap not for public tapi dia privasi, enggak, tapi ada yang dipisahkan setiap perlindungannya masing-masing. Pertama, ya, secara sifatnya publik, ya, boleh diketahui semua orang, sifatnya ya resiko tidak ada bahaya juga bocor. Jadi informasi-informasi yang sifatnya press release bisa disebarluaskan, ya, seperti brosur produk, alamat kantor, iklan, lalu pemasaran, logo kantor dan lain-lain. Lalu tingkat kedua adalah internal, ya. Internal ini, ya, dalam hal ini adalah para pegawai yang dalam lingkup organisasi. Resikonya gangguan kecil jika pihak luar tahu. Betul, jadi akhirnya ada kebocoran data kan, ya, tanpa mengurangi sifat internal ini kan memang untuk digunakan oleh para pengguna organisasi, ya, begitu. Jadi kalau memang data bocor bisa mempengaruhi kinerja.
Contoh seperti jadwal kerja, nomor telepon, memo internal, lalu alamat pribadi, rumah dinas lah, atau apa namanya, jadwal pemeliharaan. Lalu ada yang sifatnya rahasia, hanya untuk orang tertentu yang diizinkan. Yang pasti orang-orang yang punya otoritas. Dalam hal ini ya penanggung jawab dari setiap pemangku kebijakan. Risiko bisa merusak reputasi atau kerugian gitu secara finansial, operasional, waktu dan lain-lain. Seperti data keuangan, rekam medis, kontrak kerja dan sejenisnya. Lalu ada yang sifatnya restricted, hanya pimpinan tertinggi yang tahu, sangat rahasia. Itu resikonya kehancuran fatal atau masalah hukum berat jika bocor. Dalam hal ini ya yang pasti itu password utama, kode rahasia, data pribadi pelanggan, hal-hal yang sifatnya sangat sensitif ya begitu ya. Resep rahasia mungkin bisa jadi, atau perjanjian antar perusahaan dan begitu yang sifatnya sangat restricted, hanya pimpinan tertinggi yang mengetahui. Nah, ini dia ragam ancaman serangan. Mohon maaf ya, ada error di tampilannya. Yang pertama ada malware ya, virus, ransomware, trojan, sistem sejenisnya lah begitu, bisa dari internet, bisa dari online, ataupun dari dari USB ke USB begitu. Social engineering, manipulasi psikologis seperti phishing dan smishing ya, itu yang sering, yang ya zaman covid sering terjadi sebelum-sebelumnya, karena ya membuka link yang sembarangan. Lalu DDoS, distribute denial of service attack, ini membanjiri sebuah server yang kita ketahui kan memang ada kapasitasnya masing-masing. Jadi untuk mengganggu atau mengacaukan, terkadang menggunakan DDoS attack itu membuat suatu kapasitas server itu membludak melebihi kapasitasnya, akhirnya tidak berfungsi secara optimal pada saat akan digunakan. Pentingnya memang harus dijaga. Lalu ke era semakin maju ke sini ya, teknologi keamanan data itu ada berbagai macam ya. Namun yang selama ini sudah berjalan, yang pertama pasti enkripsi. Enkripsi adalah kebalikan dari deskripsi, artinya sesuatu yang bisa kita cerna, deskripsi dienkripsi agar data menjadi acak dan tidak dapat dibaca, sehingga tidak kebocoran data. Walaupun terjadi kebocoran data, namun ya atas enkripsi tersebut tidak sembarangan bisa dibaca, artinya tidak bisa diolah sembarangan, harus diolah oleh dalam hal ini mudahnya adalah dengan alat tertentu yang organisasi tersebut bisa, hanya organisasi tersebut yang bisa melakukan deskripsi atas enkripsi yang ada, yang data yang tersedia begitu. Lalu yang kedua ada yang selama ini berjalan adalah MFA, lapisan keamanan tambahan ya, OTP ya, OTP dari SMS, terus biometrik, sidik jari, face recognition, terus autentifikasi itulah sejenisnya dari Microsoft atau Google gitu, aplikasi pihak ketiga untuk token autentifikasi. Lalu yang sudah berjalan yang ketiga adalah firewall dan IPS, penyaringan trafik masuk keluar jaringan, itu sudah berjalan di setiap server, pasti satu paket firewall di software komputer dan di di modem jaringannya. Lalu DLP, pencegahan kebocoran data sensitif ke organisasi,
sudah banyak diterapkan oleh instansi-instansi atau organisasi-organisasi besar, perusahaan besar pasti menggunakan DLP. Maksudnya ada vendor ataupun ada ahli IT di perusahaannya yang mengelola dia. Nah, secara studi kasus education ya yang tadi kita bahas yang awal, balik lagi kita ke education ini, tantangan spesifiknya adalah yaitu platform pembelajaran dari mengelola data besar, jadi soal nilai, riset, keuangan, terus dan lain-lain ya, bahan materi dan lain. Ancaman utama meliputi yaitu pencurian data siswa untuk penipuan finansial, itu sangat berbahaya. Ransomware di sistem nilai akademik sangat sangat mempengaruhi ya untuk ini. Lalu credential stuffing untuk manipulasi nilai ya. Lalu ada DDoS tadi yang sudah dijelaskan. Strateginya apa? Nah, dalam hal ini ya beberapa elemen ya terkait ini. Penerapan konkret pada platformnya ya ini untuk akses kontrol yang menerapkan MFA untuk portal akademik dan principle of least privilege. Dalam hal ini untuk safety reason ya, biar lebih keamanannya bisa dijaga sendiri oleh masing-masing individu. Lalu infrasecurity cloud dengan proteksi DDoS, Cloudflare ya untuk kelancaran ujian ya, itu dari pihak organisasi yang menyediakan. Lalu dari governance, penyusunan acceptance use policy dan audit kerentanan rutin ya, intinya tetap di Monef ya, monitoring dan evaluasi. Lalu user awareness, pelatihan literasi digital bagi dosen dan siswa untuk menangkal phishing. Dalam hal ini ya dari organisasi juga merangkul para penggunanya untuk bisa dalam hal ini lebih teredukasi ya terkait penipuan ataupun strategi hacking para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga dalam hal ini untuk menangkal hal-hal tersebut, jadi harus diberikan pelatihan literasi. Kesimpulan dan diskusi yang sudah berjalan, jadi keamanan siber adalah fondasi utama kepercayaan dalam ekosistem pembelajaran digital masa depan, khususnya ya seperti yang sudah berjalan di siberasi. Akhir kata, saya rasa masih banyak kekurangan, mohon maaf, agak terbata-bata dan masih belum bisa menguasai seluruh materi dengan baik, namun semoga pemaparan saya bisa diterima dan memiliki dianggap ya bisa memberikan kecakapan, gambaran luas atas gambaran besar mengenai security awareness ya, cyber, keamanan cyber begitu. Saya ucapkan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.